Khabbab bin Al-Arat adalah sahabat Nabi yang tergolong as-sabiqunal awwalin atau golongan yang pertama-tama masuk Islam. Khabbab bin Al-Arat diketahui masuk Islam di saat masih sekitar 5 atau 6 orang yang masuk Islam. Dan dengan keadaan ini kita ketahui bersama pastinya mereka yang pertama-tama masuk Islam menghadapi banyak ujian, banyak cobaan, rintangan atau tantangan. Apalagi Khabbab bin Al-Arat diketahui mempunyai bos pandai besi bernama Ummu Amar yang merupakan juga salah satu pembenci Islam di kala itu. Seperti apa kisah selengkapnya? Ikuti terus video ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Indonesia TV, channel yang akan memberi motivasi agama, memberikan pengetahuan sejarah Islam. Semoga yang menonton channel ini diberi umur yang panjang dan rezeki yang halal. Amin. Khabbab bin Al-Arat diketahui lahir di Mekah, Arab Saudi pada tahun 587 Masehi dan meninggal di Kufah, Irak pada tahun 658 Masehi. Khabbab bin Al-Arat diketahui sebagai hamba sahaya dari seorang wanita pembenci Islam bernama Ummu Amar. Bos daripada Khabbab bin Al-Arat adalah merupakan bos pandai besi. Namun ketika diketahui Khabbab bin Al-Arat ini sering menemui Nabi Muhammad SAW dan pastinya memeluk agama Islam, maka Ummu Amar menghukum Khabbab bin Al-Arat dengan berbagai cara. Suatu ketika dia disuruh memakai baju besi lalu berbaring di tengah padang pasir yang begitu panas. Selain itu, dia juga sering diberikan besi panas kepalanya sehingga itu sangat menyiksa. Dan yang paling sangat menyiksa siksaannya adalah ketika ditarik di atas bara api. Di zaman Khulafaur Rasyidin yaitu Umar bin Khattab pernah mengatakan bahwa hanya satu orang sahabat yang paling berhak duduk di kursi ini selain aku. Khabbab bin Al-Arat bertanya, siapakah itu? Dia adalah Bilal bin Rabah. Khabbab bin Al-Arat ini memprotes bahwa sesungguhnya penyiksaan Bilal bin Rabah itu jauh lebih kejam dari apa yang saya rasakan. Dan sebagai buktinya, Khabbab bin Al-Arat ini memperlihatkan bekas luka yang begitu besar kepada Umar bin Khattab. Dan setelah melihat luka itu di punggungnya, Umar pun mengakui, sungguh besar penyiksaanmu ya Khabbab. Aku barusan melihat luka sebesar ini. Khabbab bin Al-Arat melanjutkan kisahnya bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW sholat dengan begitu panjang, maka sahabat pun bertanya tentang sholat Nabi Muhammad tersebut. Nabi Muhammad menjawab, sholat ini adalah sholat yang penuh harap dan penuh takut. Aku mengajukan 3 hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 diterima dan 1 ditolak. Pertama, aku mengajukan bahwa semoga umatku tidak mati kelaparan, dan itu diiakan bahwa umatku tidak akan mati kelaparan. Kedua, semoga umatku tidak akan dihabisi oleh musuh yang menguasainya. Dan yang ketiga adalah semoga tidak ada pertikaian di antara umatku, dan ini yang ditolak. Di antara kelebihan dari Khabbab bin Al-Arat ini adalah beliau termasuk orang yang sangat tabah menghadapi berbagai cobaan dari para pembenci Islam di kala itu. Meski penyiksaannya sangat luar biasa, bahkan protes bahwa saya lebih siksa daripada Bilal bin Rabah.
Kedua, beliau termasuk ahli Al-Quran, banyak mengajari sahabat waktu itu, dan termasuk yang diajari adalah Fatimah. Kemudian Ka'ab bin Al-Arad menjelang ajalnya, ketika dibukakan kekayaan kepadanya, justru dia menangis. Namun sahabat-sahabat di sekitarnya mengingatkan bahwa berbahagialah engkau karena engkau akan bertemu dengan sahabat-sahabatmu. Ka'ab bin Al-Arad meninggal pada tahun 37 Hijriah atau 658 Masehi. Ka'ab bin Al-Arad adalah sahabat yang pertama kali dimakamkan di Kufah. Setelah meninggalnya, Baginda Ali radhiyallahu anhu pernah melewati kuburnya, dan Baginda Ali pun berseru seperti yang ada di kitab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Ka'ab. Dengan senang hati ia memeluk Islam, dan dengan sukarela ia berhijrah, dan untuk berjihad ia menghabiskan umurnya, serta ia telah menahan bermacam-macam penderitaan untuk agama. Penuh berkahlah orang yang selalu mengingat hari kiamat dan bersiap-siap untuk menghadapi hari hisab. Ia merasa cukup dengan harta seadanya, dan ia membuat ridha Tuhannya. Selanjutnya, faedah dari kisah ini, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata adalah tujuan dari kehidupan para sahabat. Setiap pekerjaan semata-mata untuk mendapatkan ridhanya. Seperti itulah kisah Ka'ab bin Al-Arad. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Hari ini dengan mudah kita melaksanakan agama, dengan mudah kita masuk agama ini. Tidak sama seperti orang-orang terdahulu bagaimana ia memperjuangkan agama ini. Maka marilah kita jaga agama ini yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu